Ya, siap, Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati rekan-rekan dosen di Teknik Mesin, ada Pak Ilham, ada Pak Suroto, Pak Saifuddin, Pak Noto, dan Pak Bagio, serta rekan-rekan yang malam ini mengikuti program sosialisasi, program transfer dan LPL dari Teknik Mesin. Yang sudah masuk ada Mas Gaga, kemudian Mas Latifur Rahman, Mas Arif, kemudian Mas Adin Hermawan. Jadi saya mohon izin share screen untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan Prodi Teknik Mesin Unima ini. Ada beberapa slide pengantar kita diskusi, mudah-mudahan nanti diskusinya menjadi lebih menarik. Ini adalah sosialisasi Teknik Mesin Unima. Kemudian saya sendiri memperkenalkan, kalau Mas Gaga, Mas Adin, Mas Latif sudah kenal dengan saya, tetapi Mas Fajar belum kenal, baru kemarin saja diskusi lewat WA. Jadi nama saya Muji, lengkapnya Muji Setio. Kemudian ini pendidikan saya seperti panjenengan semua. Saya lulus D3 otomotif itu di UM Magelang 2002, kemudian sampai 2006, kemudian melanjutkan ke S1 Teknik Mesin UMY itu selama 2 tahun dari 2007 ke 2009, atau tepatnya itu 3 semester, dan kemudian ke S2. Waktu saya dulu lulus D3 juga nggak bisa bayangkan apakah saya masih sekolah lagi atau tidak. Kemudian ternyata saya dapat kesempatan untuk sekolah ke S1. Dan pada saat saya mendapatkan ijazah S1 juga nggak berpikir saya mau jadi apa. Ternyata di situ tertarik, saya kuliah S2, kemudian S3, sampai kemudian sekarang saya kuliah lagi 2022 ini lulus profesi insinyur. Kemudian pernah juga sekolah sebentar di Jerman, mengikuti Shortcut Vocational Education, kursus begitu. Dan sekarang saya bekerja sebagai dosen di Teknik Mesin di Universitas Muhammadiyah Magelang. Rekan-rekan semuanya, jadi sebelum kita masuk ke program apa itu RPL dan transfer, saya akan memberikan sedikit overview tentang apa toh sebenarnya Prodi S1 Teknik Mesin. Jadi kalau saya lihat dari bahasa aslinya, Mechanical Engineering itu adalah branch of engineering science yang itu mengkombinasikan prinsip fisika, matematika, dan juga dengan material, ilmu material untuk mendesain, menganalisis, kemudian merancang dan juga melakukan pemeliharaan tentang mechanical system. Mechanical system itu ya terdiri dari mekanik, kemudian energi, material, dan juga manufacturing yang digunakan untuk menyelesaikan complex engineering problem. Jadi dicirikan orang-orang yang nanti akan, atau kita yang akan memiliki gelar sarjana teknik mesin itu dicirikan dengan kemampuan kita itu untuk menyelesaikan complex engineering problem, masalah-masalah rekayasa yang kompleks. Itu nanti akan menjadi label kita, identitas kita sebagai seorang engineer. Nah, di Teknik Mesin Unima ini kita visinya unik, menjadi program studi teknik mesin terkemuka nasional berwawasan sustainable engineering untuk mewujudkan global sustainability. Jadi sekarang PBB itu ini ya sudah lama mengeluarkan ini Sustainable Development Goals, gitu isinya. Bagaimana kita itu di-challenge atau ditantang untuk bisa menyelesaikan di masalah pengurangan kemiskinan, kemudian sudah nggak ada lagi kelaparan, kemudian penggunaan energi secara bertanggung jawab, kemudian industri, dan lain sebagainya. Nah, ini di setiap kita itu adalah memiliki solusi atau kontribusi masing-masing sesuai dengan bidang kerja kita, sehingga kita bisa berkontribusi kepada Sustainable Development Goal. Tentu ya bukan langsung kepada penyelesaian yang langsung menyelesaikan, tetapi setidaknya ada sedikit kontribusi. Misalnya bagaimana kita merancang sebuah alat yang itu bisa menghemat bahan bakar, atau kemudian di situ ada alat inovasi tertentu yang merupakan itu inovasi-inovasi di industri di tempat kita bekerja. Lalu ini juga misi menyelenggarakan pendidikan. Saya pikir ini normatif ya, jadi hampir semua universitas seperti ini, pendidikan, kemudian penelitian, lalu pengabdian masyarakat, kemudian mengembangkan masyarakat madani dan menjalin kerjasama. Tetapi yang unik dari Teknik Mesin Unima ini adalah bahwa kita ini akan berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang kompleks, masalah rekayasa yang kompleks di industri dan juga di masyarakat.
Kata kuncinya adalah di industri dan di masyarakat, penelitiannya juga untuk menyelesaikan masalah industri dan masyarakat, kemudian semuanya diikut sertakan dalam penyelesaian masalah industri dan juga di masyarakat. Nah, apa sih uniknya dari prodi yang kita tawarkan ini? Yang pertama sudah saya jelaskan yang terkait dengan visi, yang kedua ini sekarang sudah model atau berkembang tentang MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana prodi ini memiliki rancangan kurikulum itu model free form. Apa itu model free form? Adalah kurikulum yang mengakomodasi praktek full di industri, kemudian masuk lagi ke kampus itu sudah diakui dalam bentuk SKS. Nah, kurikulumnya juga sudah legal, sudah sesuai dengan kurikulum yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Teknik Mesin BKSDM Indonesia. Kemudian juga sudah mengacu ke IABI, ya sebuah international accreditation board ya for engineering education. Jadi akreditasi internasional di mana basic science kita itu 20%. Ya. Kalau dulu di diploma itu kan kita dikuatkan dengan kompetensi-kompetensi begitu. Tapi begitu masuk ke S1 adalah di basic science karena kita dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks yang mengkaitkan ilmu fisika, matematika teknik dan juga material science untuk penyelesaian masalah engineering. Dan berikutnya, mengapa kok kita menggunakan basic science-nya itu yang besar? Karena kita ingin lulusan kita nanti itu memiliki critical thinking yang memadai, kemudian creativity tanpa batas, komunikasinya bagus, dan collaboration. Nah, collaboration-nya ini yang kemudian saya atau kami itu menginisiasi ada program RPL ini, memfasilitasi dari semua kalangan di mana saja tidak terbatas, atau di Kalimantan, Palembang, dan seterusnya untuk berkumpul di satu forum ini. Kemudian kita akan membahas, mendiskusikan tentang RPL. Nah, harapannya dengan pembelajaran yang sudah mengakomodasi mahasiswa dari manapun, nanti kolaborasi antar satu institusi ke institusi yang lain, kolaborasi antar satu personal ke personal yang lain itu lebih meningkat. Dengan 4C ini adalah menjadi tujuan utama penyelenggaraan pendidikan tinggi ternama ya di seluruh dunia akan bicara seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah kurikulum. Ini semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, hampir semua yang ada yang jenengan lihat ini adalah sudah ditempuh pada saat jenengan mengambil D3. Misalnya fisika atau kimia atau menggambar teknik atau ilmu material atau misalnya di sini lagi ada termodinamika, ada teknik pengelasan dan seterusnya, ini sudah diambil. Lalu di semester 5 juga isinya adalah list mata kuliah, dan semester 6 masih list mata kuliah. Di semester 7 itu ada capstone design. Capstone design itu kalau di zaman dulu itu namanya adalah ilmu merancang mesin. Nah, kita sudah tidak lagi mengambil capstone design karena mata kuliah capstone design 6 SKS ini akan kita fasilitasi atau dikonversi dari mata kuliah tugas akhir. Kan semuanya sudah pernah tugas akhir. Nah, kemudian di sini. Lalu di sini ada Community Development Project. Kalau di S1 itu kan ada namanya KKN, ya. Salah satunya itu. Tetapi sebenarnya kata KKN itu tidak muncul dalam peraturan menterinya. Yang muncul adalah mahasiswa sarjana itu wajib melakukan pengabdian masyarakat. Nah, karena jenengan sudah lulus, sudah bekerja, kan sudah banyak proyek-proyek pengabdian masyarakat terlibat dalam misalnya Mas Gaga di komunitas tertentu, maka tidak perlu lagi untuk mengambil mata kuliah ini, tinggal nanti pengalaman itu ada buktinya, ada foto-foto kegiatan atau terlibat dalam ini, ada laporannya, tinggal kita oh ya sudah ini selesai dan kita berikan nilai A misalnya. Kemudian di semester 8 itu ada final project. Final project itu skripsi ya. Tetapi di final project kita itu bisa internship, magang ya, atau research, nanti masuk ke pusat studi, atau independent project atau business development. Kalau rekan-rekan yang sudah bekerja kan otomatis sudah magang di tempat kerjanya. Jadi tinggal nanti semester 8 itu kita merencanakan pada satu semester itu kita akan seperti apa di tempat kerja kita, lalu kita catat kegiatannya dan nanti ada laporan magangnya, otomatis sudah selesai. Bagi rekan-rekan yang transfer dari D3 dan belum memiliki pengalaman kerja, nanti akan kita fasilitasi di di lab studi kita untuk riset, pendanaan kita bantu, lalu nanti luarannya adalah artikel-artikel ilmiah. Atau misalnya Mas Gaga mengambil proyeknya adalah business development, pengembangan usaha. Jadi kemarin punya satu bengkel,
kemudian sekarang punya 2 bengkel, ke depan bengkel yang satu akan dikembangkan seperti apa, tetapi kita bikin dokumen bisnis plan-nya. Jadi bagaimana kita akan menghitung secara keekonomian ketika menambah alat ini, menyewa rumah atau bengkel ini, menambah tenaga kerja, maka titik impasnya itu nanti akan seperti apa. Termasuk layanan-layanan unik yang akan ditawarkan di bengkel baru itu seperti apa, ada sebuah dokumennya, kemudian itu dilaksanakan, nanti bentuk pelaksanaan seperti apa, ada laporannya selesai. Jadi sangat memudahkan bagi rekan-rekan yang sekarang sudah bekerja. Dan laporannya juga kita permudah, kalau misalnya laporan magang ya laporan magang saja, kemudian ditandatangani oleh supervisornya. Atau bahkan ketika rekan-rekan yang sudah pernah terlibat dalam penyelesaian kasus tertentu ya, kasus engineering misalnya, pernah terlibat dalam sebuah proyek atau terlibat dalam, misalnya Mas Gaga itu terlibat dalam penyelesaian studi independen, mengalami servis atau penanganan kasus mobil yang sangat rumit, kemudian itu tercatat dan terlaporkan, ya sudah langsung nanti tinggal case study-nya itu dicatat, atau misalnya direncanakan, direkam kegiatannya itu dan ditulis lalu selesai gitu aja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, pasti rekan-rekan bertanya, Pak, apakah bisa transfer dari D3 ke S1 kok tanpa kuliah gitu. Jadi ini kita tagline-nya adalah menawarkan kepada para lulusan D3 untuk mengambil kesarjanaan dan tanpa kuliah. Ini sudah diatur 6 tahun lalu di Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2016 tentang rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Isinya apa? Banyak, tetapi saya hanya akan menukil 2 pasal saja. Yang pasal 2 itu, RPL bertujuan untuk mendapatkan pengakuan CP, capaian pembelajaran, untuk melanjutkan pendidikan formal, dan mendapatkan pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu. Jadi teman-teman atau rekan-rekan yang 2 tahun lalu sudah mendapatkan ijazah D3, lalu punya pengalaman kerja selama 1 tahun 2 tahun, dan pengalaman kerjanya itu nanti ada buktinya, pernah menangani proyek ini, terlibat ini, kemudian mengembangkan apa ini nanti akan kita setarakan, itu setara dengan misalnya 30 SKS atau 36 SKS atau 40 SKS, sehingga SKS yang dulu misalnya 100 ditambah yang sekarang pengakuan dari pengalaman kerjanya itu 44 misalnya, ya kan sudah pas 144 atau 146, tapi itu harus dilaksanakan selama 2 semester. Karena tidak bisa kita NIM-nya itu sekarang September, kemudian lulusnya juga September, kan nggak mungkin, itu harus 1 tahun. Nah, sehingga dalam waktu setahun ke depan itu kita gunakan untuk perlengkapan dokumen-dokumennya. Oh, ini kurangnya ini, dan seterusnya. Tetapi harus menginjek ke mata kuliah supaya lebih mudah, bahwa nanti misalnya kurang 30 SKS. Oke, berarti yang atau kurang 40 SKS misalnya, 20 SKS pertama itu mata kuliahnya apa saja, nanti itu akan disetarakan dengan pengalaman apa. Lalu di semester 2 mata kuliahnya apa saja akan dilakukan atau disetarakan dengan pengalaman kerja yang mana, dan nanti akan selesai. Secara hukum, secara aturan ini sudah ada wadahnya. Nah, bagaimana mekanisme pengakuannya? Ini diatur di pasal 3-nya ya, kita baca pelan-pelan, bahwa pengakuan capaian pembelajaran ya untuk melanjutkan pendidikan formal sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf A itu merupakan pengakuan akumulasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal atau non formal atau informal atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal. Jadi pengalaman kerja itu bisa disetarakan ke SKS yang belum ditempuh. Nah, luaran dari proses pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, berarti ini diperoleh melalui pendidikan formal berupa alih kredit. Misalnya yang Mas Arief itu kan baru selesai D3. Maka SKS yang ada di D3 itu kita masukkan ke mata kuliah yang kita miliki di Unima ini, di teknik mesin. Nanti sisanya langsung diambil melalui proyek MBKM. Lalu pendidikan formal non formal atau pengalaman kerja berupa pembebasan kredit mata kuliah tertentu. Jadi pengalaman kerja Mas Gaga, pengalaman kerja Mas Adin itu diceritakan apa saja, ada buktinya, lalu kita akan masukkan ke dalam mata kuliah. Misalnya Mas Gaga sudah punya 2 bengkel, kan nggak mungkin ngambil mata kuliah misalnya kewirausahaan, manajemen proyek, K3 kan nggak mungkin lagi.
kan sudah mempraktekkan sehari-hari gitu. Ekonomi teknik juga sudah mempraktekannya, tinggal kita masukkan saja. Lalu yang ketiga, harusnya ini ya, 2, 3 ini pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi sudah clear ya bahwa yang menetapkan itu nanti yang mengakui itu kami gitu. Jadi nggak perlu kemana-mana. Kalau misalnya, tetapi harus ada asesornya. Asesornya ya ada nanti ada kami, dosen-dosen kami di Magelang. Kita akan lihat benar nggak sih kalau pengalaman kerja misalnya pernah menangani kasus atau menangani proyek tertentu gitu. Nah, oh ini dengan beban kerja seperti itu selama 2 bulan misalnya itu akan disetarakan dengan mata kuliah misalnya mekanika fluida lanjut, termodinamika lanjut dan seterusnya. Intinya para rekan-rekan sekalian, ini adalah konsep KKNI-nya yang tengah 1 2 3 4 sampai 9, yang 9 ini adalah doktor. Lalu S1 itu di sini. S1 itu di sini adalah level 6. Di sini saya coba pakai pointer biar lebih mudah ya, pakai highlight. Yang akan kita tuju itu adalah di sini. Pointernya agak saya ini aja, pen aja. Nah, kita akan menuju level 6. Sementara sekarang yang sudah dimiliki itu adalah D3. D3 itu di sini adalah level 5. Nah, bagaimana kita menaikkan KKNI dari level 5 ke level 6? Itu boleh diambilkan dari mana saja. Oh, ini kan level 5-nya sudah diperoleh dari pendidikan formal, ya, dari D3. Nah, dari 5 ke 6-nya itu boleh dari profesi dan sertifikasi profesi atau dunia industri, ya, dunia kerja atau pengalaman belajar mandiri. Jadi kalau ini kita tarik 5 itu ke sini, lalu Mas Gaga misalnya atau yang lainnya itu sudah punya pengalaman kerja yang cukup misalnya 1 tahun 2 tahun, maka kompetensinya akan meningkat. Nah ini kalau ditarik di sini setara dengan KKNI level 6, setara dengan pendidikan S1. Atau yang pengalaman mandiri juga sama, dari 5 itu di sini dia meningkat ya, lalu ke sini juga sama. Atau lebih lengkap lagi misalnya selama kita bekerja itu juga sambil memperoleh pelatihan-pelatihan, sehingga dari sini 5 keluar naik ke sini masuk lagi menjadi level 6. Ini adalah konsep berpikir sederhana dan ini diatur secara resmi melalui peraturan menteri. Nah, berikutnya apa yang akan kita cari melalui proses RPL ini? Sekarang kan posisi jenengan semua itu ada di sini nih. Lulusan D3 dan akan meningkat ke lulusan S1. S1 itu di sini adalah KKNI-nya level 6. Nah, secara formal sih memang bisa melalui pendidikan formal ya dari D3 kemudian ke sini. Nah, ini yang normalnya. Nah, tapi di sini kan ada juga dari pengembangan karir. Jadi jam capaian pembelajaran itu melalui pelatihan kerja dan atau pengalaman kerja, sehingga yang punya ijazah D3 punya pengalaman kerja tinggal kita akui ke sini. Tetapi pengakuannya harus dengan bukti. Nah, disinilah konsep bagaimana kita akan merekognisi pengalaman kerja rekan-rekan semuanya menjadi bentuk SKS, dan kami berharap ini tidak ada kuliah. Jadi cukup kita ketemu misalnya sebulan sekali untuk menambah pengalaman kita. Misalnya kok belum cukup ya, setelah kita hitung-hitung pengalaman kerjanya ini belum cukup untuk RPL. Nah, kita akan fasilitasi misalnya sebulan sekali kita akan menyelenggarakan pelatihan secara online seperti ini, webinar online kita ambilkan dari narasumber-narasumber tertentu, dan panjenengan semua nanti akan dapat sertifikat. Nah, kumpulan dari sertifikatnya itu juga akan ditambahkan untuk misalnya menambah kredit dan membebaskan beberapa mata kuliah. Ya, hanya mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini. Nah, berikutnya lagi, contoh realnya bagaimana mekanisme RPL itu? Misalnya ini di sini, SKS Teknik Mesin Unima itu kan 146 SKS yang kita. Lalu SKS dari D3 misalnya diakui 100. Berarti masih kurang 46 SKS. Bagaimana cara lulusnya? Maka pengalaman kerja dan pelatihan ya, di semester 1 yang besok itu, di semester 1 itu akan dinilai dari pengalaman kerja lampau tahun-tahun kemarin dan juga yang sekarang itu misalnya 32 SKS.
Kemudian di semester 2, di semester genapnya itu mengambil final project berupa internship atau magang atau research atau proyek independen sendiri mandiri gitu boleh, atau pengembangan bisnis. Itu nilainya 14 SKS. Sehingga kalau 14 ditambah 32 46 selesai. Berarti kekurangan ini akan diambil dari sini. Berarti nggak ada kuliah dong? Ya nggak ada kuliah, boleh gitu. Misalnya Mas, tadi ada Mas Arief ya, baru lulus dari D3, tapi langsung dapat pekerjaan, maka selama pekerjaan ke depan itu akan kita anggap itu kita kontrak pelaksanaan praktek MBKM, jadi praktek magang 20 SKS. Nah, 20 SKS ditambah yang genap juga nanti 20 SKS lagi, kan 40 SKS. Sedangkan yang diperoleh dari D3 kemarin kan 110 ditambah 40 sudah 150, sudah plus 4 SKS. Jadi sudah sangat mencukupi untuk bisa lulus di 2 semester atau maksimal 3 semester bagi yang belum memiliki pengalaman kerja. Nah, sekarang contohnya bagaimana lagi? Misalnya ada mata kuliah di teknik mesin itu manajemen proyek ya, proyek manajemen itu kan capaian pembelajarannya mahasiswa yang ambil mata kuliah ini kan menguasai manajemen proyek, ada keuangan, keselamatan kerja, lingkungan. Nah, disetarakannya bagaimana? Oh, ada bukti pernah terlibat dalam sebuah proyek di tempat kerja. Apa buktinya? Misalnya surat tugas. Apa buktinya? Misalnya laporan kegiatan. Apa buktinya? Kalau misalnya kok nggak ada semua, paling tidak nanti ada surat keterangan dari teman yang sama-sama melaksanakan kegiatan itu. Misalnya Mas Adin pada saat mengembangkan atau ikut dalam proyek tertentu itu dulu nggak ada penugasan resminya misalnya dari perusahaan, ya tinggal dimintakan. Kalau tidak mungkin ada nggak laporan kerjanya itu di perusahaan bisa di copy misalnya. Kalau ada, kalau ada keterangan, minta surat keterangan kepada pimpinannya bahwa pernah terlibat dalam pengembangan proyek tertentu dan ditandatangani. Kalau itu tidak mungkin, dari rekan kerjanya yang pada saat itu mengikuti proyek itu membuat surat keterangan bahwa misalnya Bejo gitu dengan ini memberikan kesaksian pada tahun 2021 mengerjakan proyek ini di provinsi ini, kecamatan ini bersama Mas Adin Firmawan dan macam-macam kan sumber pendanaannya di proses seperti itu, lalu ditandatangani bermaterai, itu sudah selesai. Jadi mudah sekali, yang penting dokumennya itu valid. Nah, bagi yang kelas transfer yang fresh graduate ya Mas Arief dan teman-teman yang fresh graduate itu bisa melalui kuliah ke Magelang misalnya, mengambil mata kuliah itu. Ya, atau bisa melalui praktek MBKM langsung. Jadi syaratnya adalah punya langsung bekerja atau magang di tempat kerja atau ingin mengembangkan usaha mandiri, nanti akan kita bimbing dari sini. Lalu dosennya yang akan menghubungi, misalnya seminggu sekali kita ketemu diskusi semacam ini. Yang penting kan pertemuan dalam satu semester itu ada sekitar mendekati ke 16, lalu diskusi. Oh, hasilnya seperti apa? Nanti akan mendapatkan 20 SKS per semester. Berarti kalau memungkinkan bisa tertutup dengan 40 SKS, berarti ya hanya 2 semester saja bagi yang fresh graduate. Tapi kalau tidak memungkinkan berarti maksimal 3 semester untuk fresh graduate. Tapi untuk yang sudah bekerja, kami menjamin bahwa Anda cukup mengambilnya 2 semester. Saya pikir itu sedikit presentasi dari kami sebagai pengantar dulu. Silakan selanjutnya kita diskusi saja bagaimana baiknya supaya kita bisa menyelesaikan proses transfer dari D3 ke S1 ini. Saya pikir begitu, nggih. Oh iya. Ya, Iya Pak, silakan. mohon maaf Pak. Nggih, Mas Adin. Ada yang mau saya tanyakan Pak. Nggih. Itu tadi yang keuangan tadi Pak. Ya. Yang tadi itu maksudnya mengirim laporan tentang pekerjaan, tetapi kita pekerjaan itu gimana ya? Pekerjaan itu tentang uang, misalnya saya ada proyek ini, terus kan ada biaya sekian-sekian untuk proyek ini, terus saya juga ikut ambil andil
dalam Ya, proyek itu terus bisa saya kirimkan buat laporannya itu. oke. Mas Adin nggak perlu laporannya, ada nggak surat penugasan atau ke proyek itu? Pada saat Mas Adin terlibat dalam proyek itu ada nggak surat penugasan dari industri? Seperti SPK gitu ya, Pak? Ya, SPK ada. Ada itu, Pak. Ah, udah cukup itu. SPK-nya kan misalnya SPK-nya itu berapa bulan itu kan bisa dikonversi ke SKS. Jadi cukup mengirimkan itu aja. Oh iya ya, Pak. Oke, Siap, siap, jadi siap. nanti caranya transkrip nilainya dikirim ke kami akan hitungkan kekurangannya berapa. Lalu kita akan hubungi satu-satu, misalnya, oke, hari malam Selasa saya dengan Mas Adin diskusi, kita akan cari misalnya mata kuliah ini, lalu kesetaraannya adalah dengan apa? Lalu kita cari Mas Adin pernah nggak ini, pernah nggak, kan kita sambil mengingat, oh pernah Pak, ada ini, oke kirimkan ke kami, itu langsung oke, berarti ini sudah selesai. Lalu misalnya ada mata kuliah K3, ada K3, berarti kan apakah perusahaan yang tempat Mas Adin bekerja itu sudah mengaplikasikan ISO misalnya manajemen keselamatan kerja. Kalau sudah ya tinggal fotokan aja sertifikatnya atau itunya dikirimkan ke kami, berarti mata kuliah ini udah lolos gitu loh Mas. Kalau Udah kan? di saya sih udah ada, Pak, itu Iya. K3 Iya, itu udah kan ada. kalau tujuan kuliah K3 itu kan misalnya kan bisa mengaplikasikan atau mengetahui ilmu atau pengetahuan tentang K3. Nah, kalau sudah bekerja di industri dan tempat industri di industrinya itu kok sudah mengaplikasikan K3 ya berarti kan sudah menerapkan ya, sudah tinggal kita centang aja selesai gitu. Oke, Gampang siap, kok, siap, Mas. Pak. Nggih. Siap. Terima kasih, Pak. Nggih. Ada yang ingin ditanyakan? Yang lain? Izin Pak Uji. Oh, monggo Mas Arief. Nggih. Ya. Baik Pak Uji, sebelumnya saya mau konfirmasi kembali nih Pak. Ya. Tadi saya sebetulnya tidak fresh graduate Pak, sudah pengalaman kerja juga. Oh iya, ya. Iya. Kebetulan sekarang udah di Kalimantan ini Pak. Oh gitu, nggih, kebetulan Ya. nggih. Jadi yang saya tanyakan Pak terkait pengakuan bukti kerja tersebut, formatnya itu nanti seperti apa ya Pak? Kalau di pandangan saya sendiri itu, nanti kita harus mengkonversi D3 kita ke program S1 Unima, kemudian Ya. sisanya itu baru kita tuntaskan di pengakuan kerja tersebut, begitu ya Pak? Atau Ya. ada format tersendiri nih Pak? Oke. Jadi tidak ada format baku Mas, tetapi begini, contohnya adalah Mas Arief kan dari D3 Teknik Mesin Mas Arief nggih. Betul Pak. Oke, D3 Teknik Mesin itu misalnya setelah disamakan transkrip nilainya Mas Arief dengan transkrip Teknik Mesin Unima itu misalnya ketemu dari 110 yang dulu diambil Mas Arief, itu masuk diakui misalnya 105 misalnya. Ya, berarti kan kurang dari yang untuk lulus kan kurang 41 SKS, Mas. Nah, 41 SKS itu akan ditempuh dari semester 1 besok ganjil dan semester genap berikutnya. Tetapi jenengan tidak perlu kuliah. Pada semester ganjil ini cukup kita melengkapi dokumen-dokumen pengalaman kerja lampaunya. Itu akan kita setarakan. Nah, kan tidak serta-merta begitu masuk langsung ketemu semua itu. Nah, nanti akan kita bimbing misalnya di bulan September yang sudah ketemu berapa. Oke, berarti ini kita setarakan ini. Kemudian di bulan berikutnya. Nah, misalnya di bulan Oktober kok mata kuliah ini belum tertutup, maka bisa direncanakan pekerjaan untuk menutup kuliah tersebut gitu. Jadi ini fully tidak ada kuliah tatap muka di Magelang, Mas. Kecuali nanti kita ada refreshing ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu seperti ini gitu. Kita akan undang misalnya Pak Habibie untuk memberikan pelatihan tentang simulasi teknik. Nanti di minggu berikutnya misalnya Pak Suroto, minggu berikutnya ahli biodiesel untuk kita memberikan kuliah umum seperti ini. Nah, setiap perkuliahan umum itu kan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikatnya kan bisa menggantikan. Jadi sudah banyak yang melaksanakan rekognisi ini, Mas Arief, ada pengakuan dan tanpa ada kuliah. Jadi secara dasar hukum tadi sudah saya jelaskan, keliru sekali, tidak ada masalah di situ. Jadi jenengan tidak perlu datang ke Magelang kecuali besok pada saat diundang untuk wisuda. Baik Pak. Baik Pak Uji, terima kasih Pak. Pekerjaannya di PT apa Mas? Pekerjaannya Mas? Saya di PT SIS Pak. Pekerjaan sehari-harinya apa yang sekarang dilakukan? Sebagai orang K3 sih Pak. Orang K3? Iya.
Apalagi itu kan terlibat dalam proyek-proyek lingkungan banyak kan? Iya kan? Iya, Pak. Iya gitu. Jadi sudah sangat cukup untuk bisa kita konversikan. Baik, Pak. Ada Baik, Pak Muji, pertanyaan? terima kasih. Dan kita permudah saja, Mas, nggak ada ujian apa yang enggak ya, kita bantu misalnya untuk mata kuliah ini kok kurang pengalamannya. Nah, kita carikan pengalamannya itu melalui nanti mengikuti webinar ini misalnya 3 sertifikat itu langsung bisa menggantikan mata kuliah yang kurang itu. Kan kalau webinar kan bisa disambi apapun kan, sambil kerja, HP-nan ini kan juga bisa, Mas. Nggak ada masalah. Dan sekarang kalau mengikuti itu kan mungkin setiap hari ada gitu. Nah, beberapa yang ini kan gini kan, misalnya kita ada banyak mata kuliah keagamaan. Jadi misalnya mata kuliah studi Islam itu kan ada sampai 3 sampai 4. Sedangkan di perguruan tinggi lama, Mas Arief mungkin kan hanya 1 atau 2. Nah, apakah harus mengikuti lagi? Ya bisa dikonversikan, Mas. Misalnya Mas Arief pernah terlibat dalam kegiatan sosial apa gitu kan, ya itu dianggap nanti ke studi S4. Atau misalnya kok belum, ya sudah, nanti silakan Mas Arief mengikuti program kuliah online di YouTube atau apalah yang pengajian setiap minggu. Nah, selama 8 kali ada bukti mengikutinya itu selama 8 kali atau berapa kali nanti kita rembuk, ya itu sudah kita setarakan. Kan sama aja kan? Gitu. Ya, atau menjadi jamaah di masjid tertentu yang ikut pengajian atau apa, ya itu sudah kita ikut sertakan. Jadi mudah aja. Yang penting ada dasar aturan untuk mengkonversi pengalaman kerja menjadi SKS kuliah. Sangat jelas. Oke. Mas Solihin, selamat malam. Monggo Pak, Mas. Untuk saya sendiri, biasanya kan di setiap kegiatan itu ada yang mungkin dapat sertifikat atau tidak ada seperti itu, Pak, atau tanpa surat keterangan gitu. Nah, itu seperti apa nanti? Apa ada diskusi lebih lanjut atau ada format yang diberikan gitu, Pak? Nanti formatnya kita berikan, misalnya jenengan pernah ada kegiatan perancangan produk misalnya apapun, tetapi nggak ada surat tugasnya gitu kan? Ya, nanti bisa digantikan dengan surat keterangan dari pimpinan jenengan bahwa ya pernah ini pada bulan ini sampai bulan ini Mas Arief itu terlibat dalam proyek apa, lalu ditandatangani stempel. Udah itu aja. Karena memang sekarang kan link and match antara universitas dan industri. Jadi industri harus saling percaya ke universitas, universitas percaya ke industri. Jadi kalau industri sudah tantangan ini kayak selesai gitu. Atau misalnya tidak memungkinkan karena pimpinannya sedang pergi ke Amerika. Pernah nggak pada saat proyek itu dengan teman kerja yang lain? Nah, teman kerjanya itu nanti tanda tangan surat bahwa iya saya pernah bekerja dengan Mas Arief mengikuti program ini selama 2 bulan gitu. Cukup aja seperti itu. Baik, terima kasih Pak Muji. Mas Latif ada yang ingin ditanyakan atau Mas Gaga melalui program ini? Mungkin ini Pak Muji, kalau misal yang dulu kegiatan yang di UTM itu bisa termasuk disetarakan juga, Pak? Di UTM? Pada saat di UTM itu kan kegiatan itu pada saat jenengan masih menjadi ini kan mahasiswa D3 kan? Oh, iya. Ya. Jadi setelah lulus yang bisa ya, Pak? Iya, jadi Mas Latif kan setelah lulus itu kan magang di LPPM misalnya menjadi editor jurnal. Nah, menjadi editor jurnal itu kan bisa menggantikan ke mata kuliah misalnya bahasa apa ya, pokoknya yang belum diambil yang sesuai dengan peminatan itu bisa. Dan nanti begitu nggak usah kuliah, jadi begitu masuk nanti langsung ada proyek di pusat studi mengembangkan riset selama 1 semester kan setara dengan 20 SKS. Nah, kemudian berikutnya lagi kan tinggal tugas akhir aja. Tugas akhirnya riset lagi, melanjutkan dari risetnya yang MBKM itu. Mudah kok. Oke. Apalagi Mas Latif kan pernah dapat kuliah di Jana Badra. Nah, urus saja itu surat kepindahannya dari Jana Badra masuk ke sini.
Mas Solihin di tempat kerja ya, Mas Solihin ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Saya pikir kalau nggak ada pertanyaan lagi, oh Mas Gaga, silakan Mas Gaga. Mohon izin Pak Muji. Nggih, Pak Muji. Mohon izin bertanya, ini kan untuk yang dijelaskan tadi kan kebanyakan teman-teman itu berada di sebuah perusahaan. Ya. Oke. Sementara saya sendiri kan istilahnya tidak dinaungi oleh perusahaan, mungkin pengalaman kerja aja dulu. Itu nanti bagaimana, Pak? Kan sama saja toh Mas. Dari pengalaman kerja jenengan selama setelah lulus itu kan 2 tahun lebih ya? Iya, lebih. Ya, itu kan Sudah nanti 4 tinggal tahun. Iya 4 tahun itu tinggal kan ada bukti legal bengkelnya kan ada toh? Ada. Nah, ya udah itu aja. Punya mengembangkan usaha perbengkelan selama 4 tahun itu ya masa nggak kurang, masih kurang disetarakan dengan 40 SKS kan, tinggal diatur aja di semester 1 itu seperti ini dan di semester 2. Yang penting nanti di semester 2-nya itu kan ada dokumen sebagai karya akhir studi. Berarti kalau Mas Gaga ya karya akhir studinya itu misalnya rancangan bisnis pengembangan bengkel 3 gitu kan boleh saja Mas. Tapi tertulis kalau kemarin kan dari bengkel pertama ke bengkel kedua ya punya uang terus buka bengkel aja kan. Nah sekarang dari kedua ketiga itu nanti kita coba bikinkan ada ngitung bagaimana kalau kita uangnya itu pinjam ke bank, bagaimana cara mengembalikannya, bagaimana cara menghitungnya itu nanti kita buatkan template-templatenya dan itu dipak menjadi sebuah dokumen perencanaan bisnis itu selesai. Oke. Oke, mungkin sekarang belum berpikir apakah ijazah S1 itu penting atau tidak, tetapi suatu saat kan kalau itu tiba-tiba gelo kan kalau coba ini saya punya ijazah S1 kan bisa punya potensi berkembang yang lebih besar gitu, punya kesempatan yang lebih besar. Dulu pada saat saya lulus D3 kemudian membuka bengkel itu ya ijazah saya itu nggak pernah saya gunakan untuk melamar kerja, mungkin yang di lemari paling bawah itu. Kemudian ada kesempatan S1 saya coba aja. Saat itu apa ada gunanya ini saya kuliah S1 saya waktu itu buka bengkel. Ternyata kesempatan datang ditawari jadi dosen dan seterusnya. Baru ini sadar gitulah. Ya kayak punya SIM itu kan kadang-kadang kita punya SIM diopennya nggak kepake, tapi pada saat nggak ada kena tilang kan baru kita sadar wah kalau saya punya SIM kan ini saya selamat gitu kan kira-kira gitu. Jadi kita sedang merencanakan atau memitigasi risiko di masa mendatang dengan cara memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih baik, lebih tinggi. Insya Allah kalau punya ijazah S1 dan ada kesempatan yang lebih luas kan kita bisa punya kesempatan yang lebih luas lagi lah untuk berkarir. Jadi industri juga nanti ketika ada peningkatan karir di perusahaan dimanapun itu juga bisa digunakan. Ada tambahan dari Pak Ilham, Pak Suroto, Pak Saifuddin atau Pak Noto? Monggo Pak. Nambah sedikit aja Pak Muji. Oke. Mungkin bisa dibuatkan checklistnya saja Pak Muji. Jadi dokumen-dokumen apa saja yang kira-kira nanti bisa masuk di pengakuan tadi kan. Contohnya kan ada surat tugas, kemudian ada laporan kerja, kemudian sertifikat. Kemudian kalau Mas Gaga tadi kan itu wirausaha. Ya mungkin checklistnya itu aja dibuatkan terus kemudian nanti di-share ke calon-calon ke teman-teman mahasiswa itu Pak. Biar apa ya? Biar gambarnya itu lebih jelas, lebih gamblang. Oh, nggih. Matur nuwun Pak Saifuddin, nggih. Atau gini, lebih mudah lagi, mohon nanti mengirimkan
transkrip nggih, transkrip nilai yang pernah diperoleh dikirimkan ke saya lewat WA saja. Nanti saya hitungkan, oh kekurangan ini nanti digantikan dengan ini, bukti dokumennya ini, contohnya ini gitu. Saya berikan contoh juga karena saya juga pernah mengikuti peningkatan kualifikasi akademik melalui jalur rekognisi ya. Jadi nanti langsung ini kurangnya ini, bentuknya ini, contohnya ini, kan lebih mudah lagi. Oke. Matur nuwun Pak Saifuddin, nanti Mas Latif, kemudian Mas Gaga, Mas Arif, Mas Solihin, Adin kalau bisa mengirimkan transkripnya. Kalau yang Mas Latif, Mas Gaga, Mas Solihin, Mas Adin mungkin nanti kalau di tempat kerja tidak bawa transkripnya, saya akan urus transkripnya ke TU. Ya, Mas Arif kan dari perguruan tinggi dari luar Unima, nanti dikirimkan aja Mas, difotokan. Kalau bisa ya di-scan, kalau enggak ya difotokan aja, enggak apa-apa. Baik Pak. Lebih baik kayaknya seperti itu Pak. Oke, nanti difotokan, terus nanti misalnya kita janjian, Mas Arif jenengan selone jam piro, misalnya malam Kamis jam 8, ya sudah kayak gini, terus kita tampilkan seperti ini, terus misalnya nama mata kuliahnya itu beda ya, kan nggak bisa disamakan, tapi kita bisa gali, Mas dulu di mata kuliah ini itu dapat pelajaran apa saja, oh berarti ini secara konten, walaupun nama mata kuliahnya beda, tetapi pelajarannya ini bisa masuk, nah, kemudian bisa dimasukkan. Misalnya di D3 kan ada misalnya mata kuliah sistem transmisi daya, nah sedangkan di S1-nya kan tidak ada. Nah kita bisa gali, Mas dulu waktu transmisi daya itu pelajarannya apa saja, oh ternyata ini transmisi daya dari poros ke roda gigi dan seterusnya, oh berarti itu setara dengan elemen mesin 2 gitu loh misalnya. Jadi rembukan kayak gitu aja lah supaya nyaman dan terikot. Kalau terikot kan bisa diaudit gitu. Oh, ada diskusi bagaimana menyamakan pengalaman Lampo dengan yang sekarang. Dan nanti akan resmi proses itunya akan diperiksa asesor dan oke, ketika itu akan diterbitkan surat rektor bahwa pengalaman kerja ini itu setara dengan mata kuliah X gitu. Jadi nggak ada masalah. Secara internal nanti kami yang akan urus, kita hanya akan meminta keterangan-keterangan saja. Apalagi yang punya Mas Gaga mudah sekali, ada surat pendirian usahanya, ada izin gangguannya dan seterusnya, lalu kita cek fisik, oh iya ini ada usahanya seperti ini dan bidang engineering, ya langsung bisa masuk. Tapi kalau pengalaman kerjanya nggak ada hubungannya dengan engineering, ya tidak bisa disetarakan gitu. Misalnya usahanya apa ya di bidang makanan atau apa dan itu tidak bisa. Tetapi kalau usahanya adalah industri mesin pembuat makanan itu malah bisa. Yang penting ada hubungannya dengan mechanical engineering. Kalau di industri itu Mas Arief kan ada ini ya, ada kegiatan-kegiatan seperti pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi itu ada nggih? Ada Pak. Ada Kebetulan di tempat saya juga ada Pak seperti itu. Oh ya sudah, Baik lebih yang mudah lagi. bersertifikasi ataupun internal seperti itu Pak. Sifatnya internal itu juga ada. Oh nggih. Mas Gaga kan juga pengalaman-pengalaman dulu waktu peningkatan kapasitas di Lisan juga banyak atau Mas? Ya lumayan Pak. Nah ya tinggal itu dikumpulkan terus itu dijadikan satu selesai. Kalau sertifikat itu tidak boleh dibawa soalnya. Tapi Tinggal ada di di sana. dealer, tapi bisa di foto bisa. Bisa lah ya, kalau bisa difoto ya bisa. Kan punya pengalaman di Nissan, kemudian masuk D3 dan ini pengalaman yang di luar pada saat D3 itu yang bisa tapi cukuplah dengan mengembangkan usaha sudah 4 tahun itu sudah cukup untuk menutup kekurangan SKS-nya, Mas. Jadi masalah yang dihadapi, masalah keteknikan dengan selama 4 tahun itu sudah lebih jauh dari kuliah 2 semester di teknik mesin. Tinggal masukkan aja. Nggih. Saya pikir gitu nggih, kalau tidak ada diskusi tambahan karena ini sudah 1 jam kita berdiskusi, nanti rekaman video dari diskusi ini akan saya share ke grup WA supaya bisa disebarluaskan ke rekan-rekan yang misalnya rekognisi itu seperti apa, RPL seperti apa, nanti bisa disampaikan ke rekan-rekannya biar ini lebih banyak lagi yang mengikuti. Tidak ada pertanyaan lain? Izin Pak bertanya lagi. Mas Arief, ya, tadi kan kita bertanya perihal teknis ini Pak ya, konversi nilai, konversi mata kuliahnya ini Pak. Untuk proses
Mas Arief, saya nggak bisa mendengar. Mungkin sinyal di tempat Mas Arief kurang bagus. Bisa off cam aja. Halo Mas Arief. Mas Latif bisa dengar suara Mas Arief nggak? Putus-putus Pak Muji. TM Unima ini serta nanti sistem perkuliahannya akan seperti apa ya? Jadi termasuk pembiayaannya nanti sebentar. Oke. Aduh, Mas Arief terlempar nih, sinyalnya kurang baik. Halo Mas Arief. Halo Mas Arief. Halo Pak Muji. Putus sinyalnya itu. Oke. Mas Arief, mungkin sinyal di koneksi di tempat jenengan tidak begitu bagus. Saya tidak bisa menangkapnya. Nanti jenengan yang ingin ditanyakan diketik aja di WA, kirim ke saya ya. Baik, saya chat dulu di sini. Ya. Mas Arief, oh Mas Ariefnya terlempar. Jadi nanti saya kontak aja lewat WA, nggak apa-apa, biar saya hubungi secara pribadi. Baik, nampaknya ini sudah 1 jam persis kita diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti hal-hal teknis tentang bagaimana cara mendaftarkannya, apa yang dibutuhkan dan seterusnya akan saya konfirmasi atau saya sebarkan lewat WhatsApp grup yang sudah kita buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih.